Oke, coba Ibu mau tanya dulu hari ini. Siapa temannya yang tidak hadir? Ada si Nasya. Ibu mana si Nasya? Jadi semuanya harus menghargai kesehatan ya. Jangan banyak bermain. Harus banyak minum air putih supaya tetap sehat. Oke, jadi kepada Nasya, Nailan sama Andi kita doakan mereka semoga cepat sembuh. Oke, jadi Ibu mau tes dulu konsentrasinya. Ibu bilang kalau tepuk semangat pagi sekali tepuknya. Kalau semangat siang 2 kali tepuknya. Kalau semangat sore 3 kali tepuknya. Kalau semangat malam jangan tepuk. Oke? Konsentrasi. Tepuk semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam, pagi, siang, sore, malam. Masih ada yang suara? Ayo. Belum semangat ya, belum konsentrasi. Ayo coba sekali lagi ya konsentrasinya. Ayo. Tepuk semangat pagi, sore, siang, pagi, malam. Iya. Makin gak semangat, gak konsentrasi. Ayo coba sekali lagi konsentrasinya ya. Semangat pagi, siang, sore, malam. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa ini, Nak? Rasio. Siapa yang sudah pernah dengar dengan kata rasio? Udah pernah dengar? Apa sih kira-kira rasio itu? Perbandingan. Oke, kita lihat dulu ya. Sebelum kita belajar tentang rasio perbandingan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Bisa semuanya? Boleh berdiri? Berdiri? Oke. Kita nyanyikan sama-sama ya.
Bisa? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi pembelajaran hari ini memiliki tujuan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang rasio juga, tapi mengenai konsepnya, maka kali ini kita juga akan belajar mengenai rasio juga di bab 2, yaitu tentang konsepnya ya. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan mendiskusikan perbandingan benda di sekitar, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rasio dan menentukan rasio dua objek secara tepat dan mandiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Melalui latihan soal simulasi dan perbandingan, peserta didik mampu menentukan kesamaan rasio dan mengubah rasio ke bentuk rasio satuan secara akurat dan logis. Dan yang ketiga, melalui studi kasus sederhana dan pemecahan masalah, peserta didik mampu menerapkan rasio dan membandingkan bagian terhadap rasio, sebagian atau seluruh dari konteks waktu secara tepat dan benar. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membandingkan rasio tadi ya. Bagaimana sih rasio itu? Kemudian membandingkannya, bagaimana menentukan kesamaan dua rasio tadi? Oke. Jadi untuk lebih memperdalam, coba Ibu mau tanya dulu. Ini, lihat ke depan dulu sini, lihat ke sini. Ibu punya 2 botol. Berapa botol? 2 botol. Ibu mau tanya, apakah mereka mempunyai volume yang sama? Berbeda ya kan? Tapi kalau untuk jumlah volume satu ini penuh, itu sama dia hasilnya. Coba Ibu mau tanya, yang ini berapa beratnya? 800 mililiter. Mililiter, nah kalau air yang mililiter. Kalau yang ini berapa jumlah? 1200 mililiter. Jadi apakah sama mereka? Beda. Jadi perbandingan kedua ini, yang satu berapa? 800. Yang satu lagi 1200. Berbeda? Berbeda. Jadi kalau kita bandingkan rasionya 800 berbanding 1200. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah sini. Bagaimanakah kamu menggambarkan hubungan antara jumlah bendera hijau dengan jumlah bendera kuning? Ada nggak di gambar itu kamu nampak bendera? Ada. Mana benderanya? Coba Rizky dulu, Rizky. Berdiri. Oke, yang mana Rizky? Benderanya? Ibu. Oke, bendera kuningnya ada berapa? 2. Oh ya, ditanya dari bendera hijau ya. Yang hijaunya ada berapa Rizky? 2. Yang mana aja dia? 1, 2. Kalau yang kuning yang mana Rizky? Ada berapa Rizky? 3, Bu. 3. Jadi bagaimana perbandingan bendera hijau dengan bendera kuning? Hijaunya berapa tadi? 2. Kuningnya berapa? 3. Perbandingan antara bendera hijau dengan bendera kuning adalah 2 banding 3. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Kalian jelaskan dulu ya. Rasio bendera hijau terhadap bendera kuning yaitu 2 banding 3. Ini berarti untuk tiap kali bendera 2 bagian warna hijau dan 3 bagian warna kuning. Jadi banding itu ditandai dengan tanda apa? Titik 2 atau bagi ya kan? Oke, bisa juga pakai per ya. Ya, terhadap itu dia 2/3. Oke, coba Ibu mau tanya di sini mana yang perempuan? Coba itu. 8. Perempuannya ada? 2. Coba yang laki-lakinya ada berapa jenjangan? Itu? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8 juga. Berarti perbandingan siswa perempuan terhadap siswa laki-laki berapa banding berapa? 8 banding 8. 8 banding 8. Coba Ibu mau tanya, tadi pagi Jona dikasih uang jajan berapa? 5.000 ya, 5.000. Ibu mau nanya lagi, Angel dikasih uang jajan berapa? 2.000.
2.000. Berapakah perbandingan uang jajan Jonah dengan Angel? 5.000 banding 2.000. Tapi bisa kita sederhanakan. Ribuannya kita hilangkan jadi bagaimana? 5 banding 2. Bisa? Paham? Jadi apa sih itu rasio? Jadi apa sih itu rasio? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, apa? Tiur? Perbandingan. Apa lagi? Perbandingan apa lagi? Apa yang dibandingkan? Angka. Kuantitasnya ya, apa namanya? Antara satu benda kepada benda lain. Dia akan lebih dari satu juga bisa. Jadi perbandingan itu adalah rasio. Untuk lebih paham lagi, kita lihat yuk video ini. Perhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Dengarin teman-teman. Oke, kita perhatikan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 rasio dengan materi konsep rasio muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama. Pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Banyak bakwan jagung, ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Contoh yang kedua, banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding 5. Contoh yang ketiga, banyak pohon kelapa, ada 2. Sedangkan banyak pohon pinus, ada 4. Rasio banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 berbanding 4. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi, ada 5. Sedangkan banyak kue pie, ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 berbanding 6. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali keempat contoh sebelumnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat. Untuk contoh yang pertama dan yang ketiga, rasionya belum dalam bentuk paling sederhana, maka dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Sedangkan contoh yang kedua dan keempat, rasionya sudah dalam bentuk paling sederhana, maka tidak dapat kita sederhanakan kembali. Oke, coba sebentar dulu. Tadi kan yang contoh yang pertama, yang ketiga kan, yang contoh berapa tadi nak? Kedua.
menyederhanakan rasio pada contoh yang pertama dan yang ketiga. Kita mulai pada contoh yang pertama. Untuk menyederhanakan rasio, dapat kita gunakan tabel rasio sebagai berikut. Oke, tabel ya. Kita masukkan rasionya pada tabel rasio. Kita perhatikan angka pada rasio yaitu angka 4 dan angka 6. Kedua angka dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan 2. Maka kedua angka kita bagi dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4 berbanding 6 dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Paling sederhananya 3 ya hasilnya ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita gunakan tabel rasionya. Kita masukkan angka rasionya. Angka 2 dan angka 4 dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan angka 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nanti berapa perbandingannya? Sehingga rasio 2 berbanding 4 jika disederhanakan menjadi 1 berbanding 2. Yang perlu kalian perhatikan, untuk menyederhanakan rasio, kita gunakan angka yang sama pada kedua angka di rasio tersebut. Perbandingannya angka yang sama. Konsep rasio yang ketiga, rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Perhatikan contoh berikut ini. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 2 berbanding 3. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 2 pohon kelapa terdapat 3 pohon pepaya. Kemudian kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 3 berbanding 2. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 3 pohon kelapa terdapat 2 pohon pepaya. Jika kita perhatikan, arti dari kedua kalimat tersebut berbeda. Sehingga rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Oke, stop dulu. Jadi di sini dibilang tadi rasio A banding B berbeda dengan B banding A. Jadi kita tengok yang minta apa dulu? Pohon kelapa dulu, ya kan? Baru berbanding pohon pepaya. Nah, kalau pohon kelapa berbanding pohon pepaya, maka perbandingannya adalah 2 banding 3. Tapi kalau dibilangnya perbandingan antara pohon pepaya banding pohon kelapa, dibalik 3 banding 2. Jadi diikutin apa perintah yang awalnya. Oke, kita lanjut. Oke, selesai ternyata. Beri tepuk tangan. Oke, kasih semangat. Oke, coba dulu tepuk semangat dan dinding. Dak dak dak. Ding ding ding. Duk duk duk. Dak dak dak. Ding ding ding. Duk duk duk. Set. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Masih semangat. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kita lanjutkan ya. Coba dari pemahaman yang kalian dengarkan video tadi, coba ibu tes dulu. Nah, jumlah perempuan dibanding laki-laki yang menata panggung memiliki rasio 1 banding 2. Ada nggak di situ? Cuma 1 banding 1. Jika ada 3 siswa perempuan, pasti gini. Misalnya ya, ini misalnya rasio yang di panggung itu yang lagi buat panggung. Biasanya kita buat panggung itu pelajaran apa? Seni? Kesenian. Misalnya mau pentas seni, gitu ya kan? Kita mendekor panggung. Itu gambar ilustrasi ya. Jadi kalau yang menata panggungnya itu rasionya 1 banding 2. Jika kan ini yang pertama 1, yang satunya ini berarti apa? Perempuan. Yang duanya apa? Laki-laki. Jadi si satunya perempuan, si duanya laki. Kalau
Berapa total murid yang ada? 4 bagi 2. 4. 3 6 bagi 2. Sekali lagi. Kalau ibu nggak nanya perbandingannya, ibu bertanya di perhatikan pertanyaannya, berapa jumlah total semua murid? Berarti jika ada 3 siswa perempuan, berarti berapa total semua muridnya? Tadi perempuan banding lagi. Perempuannya berapa tadi? 1. Laki-lakinya berapa? 2. Kalau yang perempuannya aja ada 3, maka kali berapa rupanya? 1 dikali berapa rupanya supaya 3? Kali 3. Maka yang laki-lakinya juga harus dikali 3. Kalau tadi kan disederhanakan, kalau ini mencari totalnya. Jadi kalau yang tadi perempuan 1/3, berarti laki-lakinya berapa? Hah? Berapa? 6. Betul sekali. Jadi kalau ini 3/6 disederhanakan, bisa jadi 1/2. Sekarang ditanya apa tadi yang ditanya? Berapa total? Berarti totalnya berapa? 3 tambah 6 berapa hasilnya? 9. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi sebelum kita ke kelompok, ibu mau membagikan LKP dulu. Jadi sekarang kalian mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah ibu siapkan, lembar kerja peserta didik di kelompoknya masing-masing. Sudah ada kelompoknya? Nah, sesuai. Coba ibu mau tanya dulu, ini kelompok apa namanya? Belanda. Ini kelompok apa? Apa? Spanyol. Yang ini? Inggris. Yang ini? Ini nama apa sih? Nama bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Oke, bagus. Ini pelajaran apa? Bangsa asing yang masuk ke Indonesia apa? Iya, kita punya motivasi ya. Iya, pelajaran IPA tentang apa namanya nak? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Oke, jadi ibu mau bagikan lembar kerja peserta didik. Nanti di bagian sini kamu isi nama kelompokmu. Ini nama kelompoknya di sini dulu apa? Baru nama-namanya siapa saja. Kemudian di sini kelasnya. Kemudian di sini ada soal cerita. Ada apa namanya? Soal cerita. Ini gambar apa? Siapa yang suka donat? Pernah berdonat nggak sih? Pernah? Nggak pernah? Beli aja? Yang pernah tujuh tangan. Kalau yang pernah buat donat, maka itu harus belajar tentang perbandingan. Berapa banyak tepungnya, berapa banyak gulanya, blueberry-nya, ya kan? Misalnya blueberry cuma 1/4, tepungnya 1/2 kilo. Apalagi bahan-bahannya? Gula, baking sodanya berapa? Hasilnya, belakangan ini kita membuat adonannya dulu. Jadi membuat adonan juga pakai perbandingan. Tapi ini tentu bukan tentang cara perbandingan cara buatnya, tapi menghitung benda yang ada di dalam piring. Oke, silakan kamu nanti bekerja sama, berdiskusi dengan teman-teman di kelompokmu. Kemudian setelah kamu selesai mengisinya, kamu presentasikan ke depan dengan percaya diri, maka kamu juga menyampaikan yel-yel. Biasa kamu yel-yel kan? Ditampilkan dengan percaya diri yel-yel yang sudah kalian buat. Yakinlah bahwa yang kalian buat itu sudah yang paling baik. Ya, jadi diisi di sini saja. Waktunya 10 menit ya, mengisinya. Dikerjakan bersama dengan teman sekelompok. Oke. Ini kelompok Belanda, Spain, Spanyol, and then England, Inggris. Ini apa nih nak? Portugis. Oke, kerjakan dengan. Oke, boleh berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa buat dulu namanya.
Udah dibaca ceritanya tadi? Nah, ada berapa coba dulu? Di sini, di dalam piring. Berapa? 10. Oh, cek dulu, cek. 10. 11. Oke, coba dihitung. Dari yang pertama, rasio yang pertama. Berapa rasio banyak donat terhadap donat vanila? Biasanya kalau vanila warna apa, Nak? Warna apa vanila biasanya? Warna putih. Putih. Oke, biasanya donat vanila warnanya putih. Kalau yang strawberry warna apa? Pink. Kemudian itu yang coklat berarti sudah pasti warna rasa coklat. Apa lagi sih warna rasa lain selain coklat? Kalau misalnya warna coklat biasa. Boleh sederhana, nggak bisa sederhanakan. Vanila terhadap strawberry, vanila berapa? Harus konsentrasi ya, menjawabnya jangan sampai salah. Iya, vanila berapa? Seluruh donat ada berapa? 8. Vanilanya berapa? 3. Seluruh donatnya ada berapa? Seluruh itu semua. Loh, donat yang vanila berapa? Nah, semuanya ada berapa? Ya udah itu lagi ya. Udah itu. Dibaca soalnya, berapa rasio banyak donat vanila terhadap seluruh donat? Vanilanya berapa? Mana vanila? Nah, seluruh donat itu artinya semua donat. Iya, dihitung juga. Ya. 12. Semua donat berapa? 11. Seluruh donat itu ya termasuk vanila lagi. Ya, sebentar ya. Mana nak coba sebentar. Oh, nah kalau yang nomor 4 itu kan pertanyaannya, berapa rasio banyak donat vanila dengan seluruh donat? Semua donat. Jangan dihilangkan yang vanilanya. Vanilanya juga ditulis. Ini proporsi. Jika ada 2 piring donat yang isinya sama, jika ada 2 piring yang kayak gini juga, berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat coklat? Oke, bisa disederhanakan nggak sih? Sudah siap, Bu. Ya. Kita tunggu temannya yang belum siap ya. Nah, ini coba yang lihat. Jika ada 2 piring donat yang isinya sama kayak gini, ada 2 piring sama
Oke? Nama kelompoknya sudah dibuat? Oke. Kelompok Belanda siap? Kelompok Spanyol siap? Kelompok Inggris siap? Kelompok Portugis siap? Oh, coba ibu mau manggil kelompoknya pakai ini ya. Coba ibu buat dulu sebentar. Oke, coba dulu ya. Kelompok apa tadi yang pertama? Belanda. Terus Belanda, Spanyol, Inggris, sama Portugis. Oke? Siap? Kita spin? Oke, yang mana duluan ya? Kita banding. Bagi tepuk tangan untuk kelompok Portugis. Oke, maju kelompok Portugis. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan berdiri di sini. Silakan ditambah dari perkenalan dirinya. Kita dengarkan ya hasil diskusi teman-temannya. Nah, kita sebagai pendengar harus mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Diperhatikan hasil diskusi temannya. Apakah kira-kira ada yang keliru atau bagaimana, nanti kita cek bareng-bareng. Atau apakah ada nanti yang berbeda dengan hasil jawaban kalian? Kita cek bareng-bareng. Coba yang pertama soalnya ini ya. Ini ya. Oke. Sebutkan namanya dulu. Perkenalkan dulu. Bisa mulai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Portugis ingin memperkenalkan diri kami. Saya Arkin, dan saya Dona. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu kami akan menyampaikan yel-yel yang kami buat. Kami dari kelompok Portugis. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ayo dong lihat kami ada di sini. Berikan kami tepuk tangan. Portugis, yes, mantap. Oke, Tante. Tenang. Untuk Portugis. Coba bacakan hasil diskusi yang pertama. Berapa rasio donat vanila terhadap donat coklat? 3:5. Benar? Nomor 2, berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat strawberry? 3:3. Benar, Bu. Oke. Nomor 3, berapa rasio banyak donat coklat terhadap donat strawberry? Jawabannya 5:3. Iya, lanjut. 4, berapa rasio banyak donat vanila terhadap seluruh donat? Jawabannya 3:11. Benar. Nomor 5, jika ada 2 piring donat yang isinya sama, berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat coklat? 6:10. Benar. Jika donat vanila ditambah 4, berapa rasio banyak donat coklat terhadap
5:7. Coba, jika donat vanila ditambah 4, berapa rasio donat coklat banding vanila? Berarti coklat dulu yang diminta kan? Coklatnya berapa? Vanilanya berapa? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Bapak. Ada yang mau memberi tanggapan? Bu, kayaknya nggak tepat itu Bu tadi jawabannya Bu. Coba ada yang mau memberi tanggapan? Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang memberi tanggapan? Adakah yang beda dengan jawaban kalian? Ah, masa nggak ada? Ibu aja tadi nampak ada. Ah, masa nggak ada? Coba cek-cek lagi. Ada nggak yang nggak sesuai dengan punya kalian tadi? Nah, yang mana? Angel bisa ini coba tunjuk tangan. Tangan. Iya, coba Angel, apa yang mau Angel beri tanggapan? Yang nomor berapa? Berapa rasio banyak donat vanila terhadap stroberi? Yang berapa jawaban kalian tadi? 3:3. Jadi kenapa? Sedangkan kami jawabannya 3:3 dibanding Sama dengan? 1:1. Iya, jadi maksudnya kayak mana? Karena dibandingkan. Karena apa nak? Karena terjangkau. Dan disederhanakan. Jadi maksud Angel tadi nomor 2 itu bisa disederhanakan lagi ya Angel ya? Jadi berapa? 1:1. Jadi kayak mana menurut kalian? Diterima atau enggak seharusnya? Diterima. Tapi kalian buatnya tidak yang sederhana, tidak 3:3 aja. Iya. Jadi yang punya mereka benar, yang dibilang Angel juga benar. Jadi ini ada masukan dia, memberikan masukan. Beri tepuk tangan untuk Angel. Mana ini beri tepuk tangan untuk kelompok. Apa yang namanya? Portugis. Kita masih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Portugis. Lanjut. Masuk apa lagi? Oke, siap. Kelompok. Inggris. Baru tepuk tangan untuk Inggris. Oke, tepuk tangannya ya kan. Oke, coba maju. Oke, kelompok Inggris. Silakan. Oke, lanjut. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Inggris akan mempresentasikan pekerjaan kami dan kami akan menghadiri kami. Saya namanya Enda. Saya namanya Siti. Saya namanya Dwi. Saya namanya Laila. Sebelum itu kami akan memberikan diri kami sebagai kuat. Ada teman-teman. Mungkin ya teman-teman. Oke. Halo semua, kami dari kelompok Inggris. Kami akan mempresentasikan pekerjaan kami. Ayo dong lihat kami dan beri tepuk tangan. Kalau kami cantik, tolong dong puji kami. Oke. Yes. Semangat. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Satu berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat coklat? Cek. 3:5. Tuh. Berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat stroberi? 3:3 sama dengan 1:1. Iya, betul. 3. Berapa rasio banyak donat coklat terhadap donat stroberi? 5:3. Oke. 4. Berapa rasio banyak donat vanila terhadap seluruh donat? 3:11. 5. Jika ada 2 piring donat yang isi sama, berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat coklat? 6:10 sama dengan 3:5. Oke. 6. Jika donat vanila ditambahkan 4, berapa rasio banyak donat coklat terhadap donat vanila? 5:7. Benar? Benar.
Belanda dan Spanyol. Oke. Tepuk tangan Spanyol. Coba, oke, 1, 2, 3 mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Habib dan di sebelah saya Juna. Saya Sira. Saya Mustia.
kompak lah. Kita simpulkan yuk. Coba berapa banyak rasio donat vanila terhadap donat coklat? Vanila berapa? 1, 2, 3. Banding berapa coklatnya? 1 banding apa? 5. Benar semua ya? Rasio banyak donat vanila terhadap donat strawberry? Vanila 1, 2, 3. Strawberry 3. 3 banding 3 bisa disederhanakan kelihatannya. 1 banding 1. Bagus. Berapa rasio banyak donat coklat terhadap strawberry? Coklat 3. Oke, bisa disederhanakan? Berapa rasio banyak donat vanila terhadap seluruh donat? Vanila 1, 2, 3. Seluruhnya berapa? 11. Bisa disederhanakan lagi? Oke, lanjut. Jika ada 2 piring donat yang isinya sama, piring ini ada 2 di sini misalnya ya kan? Berapa rasio banyak donat vanila terhadap donat coklat? Vanilanya di sini 3, berarti di sini berapa? 3 juga. Berarti berapa? 6. Di sini coklatnya 5, di sini juga 5, berarti 10. Disederhanakan bisa? Sama bisa bagi berapa? Bagi 2. 6 bagi 2? 10 bagi 2? Berarti rasionya adalah 3 banding 5 yang sudah paling sederhana. Oke, jika donat vanila ditambah 4, nih vanilanya tambah 4, jadi berapa? Berapa rasio donat coklat terhadap vanila? Balik, kita kok ininya. Soalnya saya dibalik-balik. Tadi kayaknya ada yang kebalik tadi tuh. Jadi rasio donat coklatnya berapa? 5. Berarti kalau vanilanya jadi tambah berapa? Tambah 4. Jadi 7. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 7. Oke, tepuk tangan semua ya. Boleh dikumpulkan kembali satu orang dari kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Oh, bolehlah ditempel di sana nak. Ditempel di tempat kita. Oke, gak usah lebih mengetahui atau pemahaman kalian terhadap rasio, Ibu akan memberikan soal tes. Kita pakai playground. Mau? Oke, coba siapa yang bisa bantu Ibu untuk membagikan lembarnya ini? Oke, coba Joda bagikan. Coba sini Juna, tolong bagikan. Kira-kira ada yang ini benar ya? Ada yang nggak dapat bilangnya? Siapa ini? Dia miskin. Kalau boleh bawa kemari ya, dengan namanya yang di belakangnya. Oke? Nah, ini adalah tes formatif untuk kalian. Dapat semuanya? Oke. Coba Ibu mau nanya Habibah P1 kertasnya, P2 Andi, gak ada ya? Mana dia kertasnya? P2 Andi gak ada? P3 Angel di atas, P4 Arki, P5 Ayu, P6 Bastian, P7 Patar, P5 siapa? P8 Habib, P9 Joda, P10 Joda Pas. Nomornya masih di kertas itu. 11 Maria, 12 Nasya gak ada ya. Putri Tiurla 13, Rahmat 14, 15 Rumela gak ada ya. 16 Selvi, 17 Siraj, 18 Akira, 19 Rizky. Benar? Coba di situ ada hurufnya enggak? A, E, C, D ada kan? Oke. Jadi
Dalam sebuah kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Apakah rasio laki-laki terhadap rasio perempuan ya? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Berarti berapa banding berapa? Kita angkat ya. Oke, 3, 2, 1 angkat. Ibu pindahin dulu. Oke, yuk jangan ditutup yuk. Ya, jangan gini. Oke, jangan dibalik lagi. Oke. Cepat, Kak. Ini selfie belum? Selfie, oke. Sudah 12. Sudah lanjut. Oke. Sudah 16 sama kita ya. Oke. Kita jawab. Kita lihat berapa nilainya. Adiba yang pertama, tepuk tangan untuk Adiba. Coba, dalam sebuah kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Rasionya berapa, Nak? 3 banding 2. 3 banding 2 karena laki-lakinya, perempuannya 14. Dan laki-lakinya 12, 8 siswanya. Jadi dibagi sama bagi berapa? 4. Jadi 4 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. Jadi jawabannya adalah D. Tepuk tangannya, jawab D. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Jangan kasih lihat temannya. Disederhanakan. Paling sederhana. Sederhanakan. Lihat dari sininya. Apel berapa? Jeruk berapa? 3, 2, 1 angkat. Oke, dari sini. Oke. Sini. Tunjukkan. Oke. 14, 15 satu lagi belum bisa pakai ini. Naik lagi semuanya. Adira sudah naik lagi ada. Oke. Masih 15 soalnya. Hah? Maria? Oke, sudah 16. Kita lihat jawabannya. Berarti 15 bagi 5 berapa? 3, 10 bagi 5, 2. Jadi jawabannya adalah A. Tepuk tangan yang jawab. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan lagi. Lanjut. Lihat mobil merah berapa sama total mobil. Mobil merah berapa, total mobil berapa? Ini totalnya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, enggak, ini total mobil yang ini. Oh, ini mobil merah. Ini banding sana jadi berapa? Sama-sama bisa bagi berapa? 3, 2. Ibu pindah ini. Oke? Angkat semuanya yang sudah. 3, 2, 1. Ibu tengok. Oke. Oke, Bastian. Ayo, sirat. Ayo. Habib. Angkatlah, ini belum selesai ini. Oh, udah. Oke, siapa yang belum? Oke, sudah semua? Kita jawab. Jawaban adalah D. Salah semua. Coba siapa tadi yang jawab D? Iya, coba Angel. Bisa jelaskan Angel kayak mana jawabannya Angel? Dibagi 4, sama-sama bagi 4. Jadi 12 bagi 4 berapa? Lalu 20 bagi 4 5.
baru 2 orang. Jawabannya Bang. Oke. Siapa yang belum? Rizky mana Rizky? Jangan itu ke temannya. Oke. Ayo. Selfie. Fatar, Siraj. Siapa lagi? Fatar. Oke. Sudah 16. Jawab. Jawabannya adalah D. Coba dalam semua bulan bisa Bastian menjelaskan? Atau Habib jelaskan Bib? 10 peserta perempuan. 10 peserta perempuan dan 15 peserta laki-laki. Ah. Karena 10 sama-sama bisa dibagi 5 bagi 10 2. 5 bagi 15 3 berarti 2 banding 3. Iya, jadi 10 bagi 5, 2, 15 bagi 5, 3. Jadi 2/3. Beri tepuk tangan semuanya. Oh, untuk sementara ranking 1 didapatkan oleh Angel. Ranking 2 Bastian, Selvi, Ahima, Akira, Habib, Joda. Sebenarnya nilainya sama ya. Oke. Andi, boleh nggak ada sama. Rizky, ayo semangat ini. Soal terakhir. Semangat. Ayo berapa yuk? 3. Ranking 3 ayo. Jadi nggak bisa cuma satu ranking satunya. Karena kan rame-rame. Ranking 1 dan 3 ada si Angel, Bastian, Selvi. Masuk. Ada nggak yang salah satu soal? Hah? Biar dicek maksudnya ya. Oke, coba dicari ya. Selanjutnya ayo. Gambar menunjukkan 5 bintang emas dan 10 bintang perak. Pada si emas dan perak. Wih, berapa banget? 3, 2. Oke. Wah, ini aja merah ayo. Apa jawaban ayo tadi? Ayo satu lagi siapa yang belum? Itu kan tiup. Oke, sudah? Jawab. Jawabannya adalah C. Siapa yang jawab C? Mata? Berapa? Kok bisa kita jawab C? Hah? Kok gitu jawabannya? Ya, sampai bisa. Oh, tiur. Mana cara tiur? 5 bintang emas dan 10 bintang perak. 5 banding 10. Sekarang 5 jadi bagi 5 sama-sama bagi 5. Jadi hasilnya 1 banding 2. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita lihat semuanya ke depan. Ranking 1-nya ada 2 orang, yaitu Angel dan Bastian. Ranking 2-nya ada banyak. Ada Akima, Akira, Habib, Joda, Rahmat, Arjuna. Selvi, Monica, tepuk tangan. Ranking 3-nya ada Fatar, Jona, Maria, tepuk tangan. Ranking 4 ada Ayu, Rizky, tepuk tangan. Ranking 5 ada Tiur. Terakhir. Oke, tepuk tangan semuanya. Coba, gimana perasaannya bermain kuisis ini? Ini kayak main lomba cerdas cermat ya kan? Cepat, tepat, jangan sampai salah. Ya kan? Tadi semua udah masuk semua kan? Gak ada yang gak masuk. Semuanya udah masuk semua kan? Oke, lanjut ya. Oke, sudah dapat semuanya. Kita lihat kesimpulannya pada hari ini. Jadi rasio itu apa nak? Iya, apa yang dibandingkan? Menghubungkan dalam kuantitas 2 objek atau lebih. Jadi ada pakai skala ya, bisa diperbesar dan diperkecil. Oke.
pembelajaran kita. Yang pertama tadi apa? Mengetahui konsep rasio, ya kan? Terus coba tes coba ini ya. Apakah kamu sudah tadi membandingkan benda di sekitar kalian? Apakah tadi kalau latihan soal dan simulasi perbandingan kamu mampu menentukan kesamaan rasio? Rasio kesatuan secara akurat dan logis? Sederhana? Sudah. Melalui studi kasus tadi ada pemeriksaan masalah yang baru tadi. Peserta didik mampu menerapkan rasio dalam membandingkan bagian atau keseluruhannya sudah? Maka tujuan pembelajaran kita sudah tercapai pada hari ini. Tapi ibu mau tes dulu, mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Coba di sini ibu ada papan perasaan pelajaran hari ini. Silakan kamu tempelkan dulu dari kelompok ini. Ambil di situ namanya. Tempelkan bagaimana sih perasaan kamu hari ini. Coba ambil segera ya. Oke. Bagaimana perasaannya? Happy. Next, kamu sana. Cepat ambil di sana ada. Lanjut. Ya. Atau ada yang sedih karena Duri marah. Juna marah. Oh, happy dia. Ya, gimana ya kelompok sana silakan. Timpa aja. Oke. Ayo kelompok sana. Oh iya. Ada yang sama. Pacar marah? Sudah semua? Sudah semua? Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Oke, jadi kamu sudah memahami konsep rasio. Jadi Bu nanti minta kamu tuliskan ini ke bukumu. Kemudian kamu bisa menjawabnya di rumah. Mintalah bantuan dari ayah, ibumu atau saudaramu yang ada di rumah untuk menyelesaikan soal ini ya. Ini soalnya nanti ibu kirim ke grup. Nanti ibu ambil, ibu download dulu, ibu kirim ke grup. Dikerjakan di rumah, minta bantuan siapa saja yang ada di rumah. Kalau misalnya kamu kurang paham untuk menyelesaikannya. Oke, sebelum kita menyelesaikan